Bab 755. Membangun masa depan bersama. Di langit berbintang, Miley berdiri diam-diam. Sudah pergi. Wanita yang bertemu dengannya untuk pertama kali sudah pergi. Pada saat ini, Miley merasa hatinya kosong. Perasaan ini sangat tidak nyaman, luar biasa tidak nyaman. Atau bisa dikatakan, sedikit sakit. Terhadap Lydia yang dia kenal barusan, dia memiliki perasaan yang istimewa. Kerabat. Ini adalah perasaan dia terhadap Lydia ini. Kehidupan masa lalu dirinya. Miley mendongak, melihat langit berbintang, apa yang telah dirinya lakukan di kehidupan masa lalu. Wanita bergaun polos, Lydia. Kenapa mereka begitu baik pada dirinya? Kehidupan masa lalu. Kehidupan masa kini. Miley tidak berpikir banyak, karena Lydia bilang dia akan mengerti di masa depan. Miley melirik sekeliling sekilas, jejak kebingungan di matanya. Lydia. Pada saat ini, boom. Sebuah aura yang sangat kuat terpancar dari dalam menara penjara alam. Miley tertegun, saat ini, sebilah pedang melayang keluar. Pedang penakluk jiwa. Saat ini, aura pedang penakluk jiwa bergejolak dengan gila-gilaan. Miley tercengang, ini, boom. Pedang penakluk jiwa ini memancarkan sebuah aura yang sangat kuat. Aura ini langsung mengguncang Miley hingga mundur sejauh ratusan kaki. Miley melihat pedang penakluk jiwa itu, ekspresinya terkejut. Sebelumnya Jiwani ingin menerobos, dia juga tidak berpikir terlalu jauh, tetapi saat ini, dia menyadari, terobosan Jiwani ini agak sedikit tidak normal, dan sangat tiba-tiba. Ada apa ini? Di saat Miley sedang bingung, pedang penakluk jiwa yang berada tidak jauh tiba-tiba bergetar, suara pedang bergema. Ruang hampa langit berbintang di sekitar langsung bergejolak. Miley tertegun. Aura pedang penakluk jiwa saat ini, ternyata tidak lemah dari pedang eter. Saat ini, suara Jiwani bergema di benak Miley, majikan muda, aku sudah menerobos. Miley buru-buru bertanya, Jiwani, apa tingkatanmu sekarang? Jiwani terdiam sejenak, lalu berkata, tidak tahu. Miley berkata dengan nada serius, Jiwani, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa karena melahap Master Aula Sendian itu? Jiwani berkata dengan nada ringan, Miley mengerutkan kening, tidak begitu seharusnya. Jiwa seorang master, seharusnya tidak membuat kamu berubah menjadi begitu kuat. Aura Jiwani yang sekarang sangat kuat. Saking kuatnya sampai tidak kalah dari pedang eter. Ini bukan peningkatan biasa, tapi peningkatan pesat. Jiwani berkata dengan ringan, majikan muda, aku tidak bisa bilang alasan yang sebenarnya padamu, intinya ini adalah hal yang baik, bukankah begitu? Miley terdiam sejenak, kemudian menggerakkan tangan kanannya, Jiwani muncul di tangannya. Saat ini penampilan Jiwani juga mengalami perubahan. Di atas bilah pedang Jiwani, ada seutas cahaya pedang. Cahaya pedang. Melihat seutas cahaya pedang itu, Miley mengerutkan kening, ada perasaan akrab. Saat dia hendak bertanya, Jen muncul di sampingnya tiba-tiba, Jen melirik Miley sekilas, dia sudah pergi. Miley mengangguk. Jen berkata dengan nada ringan, apa rencana selanjutnya? Miley menatap langit berbintang, menurutmu, para dewa itu akan berhenti? Jen berkata sambil tersenyum, seharusnya tidak. Miley mengangguk, aku juga berpikir begitu. Lydia membunuh satu orang dewa itu, tetapi dewa bukan hanya satu orang. Saat ini, Jen berkata, tapi, mereka tidak akan menyerangmu dengan mudah. Miley tertawa pahit, tapi jika mereka menyerang lagi, pasti akan menghancurkan langit memusnahkan bumi. Jen mengangguk, kamu tidak hanya menghadapi Master 4 dimensi,
tetapi juga harus waspada terhadap Master 5 dimensi. 5 dimensi. Ekspresi Miley menjadi bermartabat. Dia tidak hanya harus waspada terhadap 5 dimensi, tetapi juga waspada terhadap lantai 8 dan lantai 9. Sejauh ini, lantai 8 bukan eksistensi yang mudah diajak komunikasi. Setelah beberapa saat, Miley menarik kembali pikirannya, berkata dengan nada ringan, "Pergi ke Aula Sendian." Setelah berbicara, dia dan Jen berbalik, lalu pergi. Aula Sendian. Pada saat ini, Master Aula Sendian tidak ada yang pergi, ada wanita itu, kecuali melarikan diri ke 5 dimensi, kalau tidak ada gunanya sama sekali. Wanita itu membuat mereka merasa putus asa. Melihat Miley kembali lagi, ekspresi semua Master Aula Sendian berubah. Hidup dan mati mereka saat ini, di mata pria itu hanyalah masalah niat. Miley melirik sekilas semua Master Aula Sendoan, berkata dengan nada ringan, "Bunuh. Bunuh." Semua orang tercengang. Master wilayah utara semuanya melihat ke arah Miley. Awalnya mereka mengira Miley akan membujuk para Master Aula Sendian, tetapi mereka tidak menyangka Miley ternyata ingin langsung membunuh. Tidak hanya Master wilayah utara yang tidak menyangka, para Master Aula Sendian juga tidak menyangka. Mereka mengira Miley akan membuat mereka menyerah. Dan pada saat ini, Miley melihat ke arah Master wilayah utara. Tunggu apa lagi? Master wilayah utara tidak ragu sama sekali, langsung bergegas menuju para Master Aula Sendian. Dan pada saat ini, pria bercahaya emas, yang memimpin, tiba-tiba berkata, "Miley, kami bersedia tunduk pada wilayah utara." Kedua mata Miley pejam perlahan, "Aku tidak percaya." Mendengar ini, ekspresi pria bercahaya emas berubah, tangan kanannya terkepal erat, sepertinya ingin bertarung sampai mati. Tapi dia tahu, mereka tidak ada kemenangan. Jangankan wanita sebelumnya, Jen dan pria berkaki satu sudah cukup untuk menghabisi mereka semua saat ini. Memikirkan hal ini, pria bercahaya emas menghela napas, "Kami bersedia menyerahkan jiwa dan roh kami." Mendengar ini, tangan kanan Miley mengayun ringan, para Master wilayah utara berhenti. Miley berjalan ke depan pria bercahaya emas, pria itu melirik sekilas Aula Sendian di belakang, ekspresinya rumit. Menyerahkan mereka. Alasan mereka menyerah, karena dewa telah meninggalkan mereka, dia sekarang tidak bisa menghubungi dewa. Bahkan dewa pun takut pada wanita itu. Pria bercahaya emas menarik kembali pikirannya, membuka telapak tangannya, roh jiwa muncul di tangannya, dia menyerahkan roh jiwa di tangannya kepada Miley. Miley tidak menolak, langsung menyimpan roh jiwa itu. Selanjutnya, dia melihat ke arah para Master Aula Sendian yang tidak jauh. Para Master Aula Sendian sedikit ragu-ragu, mengeluarkan roh jiwa, itu berarti selamanya akan dikendalikan oleh Miley. Hidup dan mati mereka, semuanya dalam satu niat Miley. Dan pada saat ini, pria bercahaya emas tiba-tiba berkata, "Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan." Mendengar ini, hati para Master Aula Sendian di sana semuanya terkejut. Mendengar perkataan pria bercahaya emas, mereka tiba-tiba menyadari, sebenarnya diri sendiri sudah tidak ada pilihan lain. Tidak mengeluarkan roh jiwa, harus mati. Memikirkan hal ini, beberapa Master Aula Sendian menyerahkan roh jiwa mereka satu persatu. Tak lama kemudian, semua Master Aula Sendian semuanya menyerahkan roh jiwa mereka masing-masing. Bisa dibilang, sekarang para Master Aula Sendian berada di bawah kendali Miley. Miley melirik belakang sekilas, saat ini, seorang wanita berjalan kemari, orang yang datang adalah Michelle. Miley berkata, "Sita semua barang berharga Aula Sendian,
kemudian bagi secara merata kepada semua orang. Mendengar ini, Master Wilayah Utara di sana semuanya penuh ekspresi bahagia. Aula Sendian ini bisa dibilang sebagai kekuatan yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, kekayaannya seberapa menakjubkan. Ini saja sudah bisa membuat kaya raya. Tidak hanya itu, dulu Aula Sendian memiliki banyak wilayah, saat ini, wilayah itu menjadi tidak bertuan. Memikirkan harta karun dan wilayah-wilayah yang tidak bertuan, Master berbagai kekuatan di arena mulai tertawa. Jika pertarungan kali ini kalah, semua orang kehilangan segalanya, tetapi semua orang sudah menang. Jadi kaya raya. Semua orang melihat ke arah Mile, lalu memberi hormat, terima kasih Raja Ye. Mile bisa memilih untuk merampas semuanya sendiri, tetapi Mile tidak melakukannya. Mile melirik semua Master Wilayah Utara sekilas, pertarungan kali ini, kalian sudah berkorban banyak, ini memang pantas kalian dapatkan. Dan juga, ke depannya, berharap kalian bisa lebih akur bersama, membangun masa depan bersama. Kepala keluarga Suanyuan buru-buru berkata, tentu saja, kita harusnya bersatu, membangun masa depan bersama. Sisa semua orang juga ikut menjawab. Paha Mile sekarang sudah luar biasa besar, harus dipeluk dengan baik dan erat-erat. Mile mengangguk, lalu berbalik menuju keluar Aula Sendian. Pria bercahaya emas ragu-ragu sejenak, kemudian buru-buru mengikutinya. Jen dan pria berkaki satu juga ikut pergi. Semua orang datang ke aula, pada saat ini, aula hanya tersisa 5 patung. Salah satu patung sudah hilang. Mile berkata dengan nada ringan, barusan yang mati itu, dewa apa? Pria bercahaya emas menggelengkan kepala, tidak tahu. Mile melihat ke arah pria bercahaya emas, apa panggilanmu? Pria bercahaya emas berkata dengan serius, Harrison Lin, utusan dewa di sini. Mile mengangguk, kamu tidak tahu dia dewa apa? Harrison mengangguk, tidak tahu. Mile sangat penasaran, kenapa tidak tahu? Harrison berkata dengan suara serius, sebelumnya, aku dengan Tina Kiao itu tidak pernah bertemu dengan dewa, kami berkomunikasi melalui transmisi suara, tapi tidak juga, mereka terkadang menghubungi kami. Mile memandang Harrison, Tina Kiao. Siapa itu? Harrison berkata, itu wanita berambut putih yang tersimpan ke dalam menaramu itu. Tina Kiao. Mile mengangguk, terhadap wanita ini, dia masih sangat mengagumi. Wanita ini berbeda dengan Master Aula Sendian lainnya, jika pihak lawan muncul lebih awal, takutnya dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mile menarik kembali pemikirannya, dia melihat ke arah 5 patung, 2 wanita 3 pria. Mile bertanya lagi, mereka yang disebut sebagai dewa ini, berada di mana? Harrison menggelengkan kepala, tidak tahu. Mile memandang Harrison, Harrison tersenyum pahit, aku benar-benar tidak tahu. Mereka sangat jarang menghubungi kami, dan mereka tidak pernah muncul di Star Territory ini, hanya ketika seseorang di sini mencapai alam tidak diketahui, mereka baru akan menghubungi kami. Mile bertanya, kenapa? Harrison berkata dengan sungguh-sungguh, selama seseorang mencapai alam tak diketahui, mereka akan membiarkan kami menghubungi pihak lawan, dan kemudian membiarkan pihak lawan tunduk. Jika pihak lawan bersedia, mereka akan memberi berkat, membantu pihak lawan mencapai alam tak diketahui yang sebenarnya. Mile sedikit mengernyit, alam tak diketahui yang sebenarnya. Harrison mengangguk, alam tak diketahui di daerah dunia akbar Suan Huang sebenarnya bukanlah alam tak diketahui yang sebenarnya, hanya energi spiritual khusus yang dikaruniai oleh para dewa, agar mereka dapat mencapai alam tak diketahui yang sebenarnya. Dan jika pihak lawan tidak mau mempercayai mereka, Mile bertanya,
Apa yang akan terjadi? Harrison berkata dengan sungguh-sungguh, akan mati. Miley melirik kelima patung itu. Seperti yang dikatakan Lydia, para dewa ini memelihara babi. Dewa, hanya permukaan saja. Miley menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, patung dewa di depannya tiba-tiba membuka matanya. Bersambung.